berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Saudara-saudara, catat tanggal dan waktunya pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 pukul 18. Jangan ketinggalan, kita akan mendengarkan kesaksian dan pujian dari Ana Serly, tentunya saudara ingat, ibu dari si Entong. Lalu Saiful dan istri, seniman Jawa Barat yang akan melantunkan kecapi. Juga Danang serta Maria yang akan memberikan kesaksian hidup dan melantunkan lagu rohani ciptaan mereka sendiri. Dan tidak lupa dimeriahkan dengan bintang tamu yaitu Betawi Bermazmur dan Ruth Sihotang Expector Indonesia. Sampai bertemu di GKRI Diaspora City Center, Tamrin City, lantai 6. Salam God Lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, senang berjumpa kembali dalam program Rest and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi yang membuat jiwa Anda menjadi letih lesu dan berbeban berat. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan mengundang kita semua untuk mengalami kelegaan. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Sungguh undangan dan janji yang luar biasa diberikan kepada kita. Mari kita meresponinya dengan iman kita. Kita datang kepada Tuhan dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur untuk anugerah-Mu yang senantiasa menginginkan kami datang kepadamu, menikmati keindahan hadirat-Mu, menikmati kelegaan, menikmati damai sejahtera dan sukacita-Mu. Bapa, kami datang kepadamu saat ini membawa semua pergumulan hidup kami yang membuat hati kami menjadi letih lesu dan berbeban berat. Kami sangat percaya Engkau akan mengangkat semua beban hidup kami, memberi kami kelegaan, memberi kami kebebasan, sukacita. Bahkan oleh kekuatan-Mu kami akan sanggup melewati dan menyelesaikan semua permasalahan itu dengan baik. Tuhan, bukakan pintu keluar yang terbaik sehingga kami menjadi pemenang-pemenang atas semua permasalahan yang kami alami. Bapa, kami rindu untuk mendengar firman-Mu, berbicara kepada kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, ada satu istilah yang sering kita dengar, aji mumpung. Aji mumpung itu sebuah istilah yang ditujukan kepada seseorang ketika dia diberi tugas, diberi jabatan, diberi posisi tertentu, dipercayai, dia akhirnya memanfaatkan jabatan atau posisi itu untuk kepentingannya sendiri. Ada banyak orang yang punya jabatan akhirnya jatuh dalam dosa, jatuh dalam pelanggaran, bahkan lakukan tindak kriminal atau hal-hal yang buruk yang lain karena jabatan itu memberi dia akses, kemudahan untuk meraih apa yang dia inginkan, walaupun itu sebuah pelanggaran. Saudara-saudara, sebagai anak-anak Tuhan tentu saja Tuhan inginkan kita tidak menyalahgunakan jabatan. Kita tidak menyalahkan kepercayaan yang telah diberikan kepada kita. Kita seharusnya justru menjadi orang yang punya integritas sebagai anak-anak Tuhan. Kita akan belajar dari tokoh Alkitab yang punya integritas seperti ini. Sebagai pemimpin, dia tidak aji mumpung, dia tidak memanfaatkan posisinya itu untuk keuntungan sendiri atau untuk keuntungan keluarganya, tetapi dia lebih mendahulukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin. Kita akan membuka Alkitab kita dari Yosua pasal 19 ayat 49 sampai 51. Ada dua ciri yang diperlihatkan di perikop ini. Seorang pemimpin yang tidak aji mumpung tetapi lebih mengutamakan tugas dan tanggung jawabnya. Kita akan baca
Setelah orang Israel selesai membagikan negeri itu menjadi milik pusaka mereka menurut daerah-daerahnya, maka kepada Yosua bin Nun diberikanlah milik pusaka di tengah-tengah mereka. Sesuai dengan titah Tuhan, mereka memberikan kepadanya kota yang dimintanya, yakni Timnat Serah di pegunungan Efraim. Kota itu dibangunnya dan menetaplah ia di sana. Itulah milik pusaka yang diperundikan di antara suku-suku orang Israel di Silo oleh Imam Eleazar, oleh Yosua bin Nun, dan oleh para kepala kaum keluarga di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan. Demikianlah diselesaikan mereka pembagian negeri itu. Saudara, sangat menarik sekali. Yosua kan seorang pemimpin, dia punya banyak kesempatan, bahkan dia bisa memaksakan keinginannya supaya dia dapat bagian lebih dahulu. Dan bagian yang dia pilih pasti bagian yang terbaik, bagian yang menguntungkan dia, bagian yang membuat keturunannya mendapatkan warisan yang terbaik lebih dari suku yang lain. Bisa saja sebagai pemimpin dia melakukannya itu. Tetapi ternyata Yosua tidak lakukan itu. Tadi yang kita baca di ayat 49 ya. Dia mendahulukan orang lain. Dia mendahulukan orang lain untuk mendapatkannya. Di 49 kan dikatakan setelah orang Israel selesai membagikan negeri itu menjadi milik pusaka mereka, maka Yosua bin Nun diberikanlah milik pusaka di tengah-tengah mereka. Jadi Yosua mendapatkan bagian milik pusakanya setelah semua sudah dapat bagian. Setelah setiap wilayah berhasil ditaklukkan, setiap wilayah berhasil direbut, dan setiap wilayah sudah ditempatkan suku-suku yang punya hak atas milik pusaka itu. Begitu pekerjaan itu selesai, semua sudah dapat bagian, baru Yosua mendapatkan bagiannya. Ini pemimpin yang luar biasa sekali. Dia tidak aji mumpung. Dia mengutamakan orang-orang yang dipimpin. Dia mengutamakan orang lain supaya mendapatkan haknya terlebih dahulu, baru dia mendapatkan giliran untuk memperoleh hak sebagai bagian dari suku Israel. Saudara-saudara, sebuah teladan yang luar biasa sekali. Di tengah-tengah hiruk pikuknya permasalahan sosial politik di banyak negara, termasuk negara kita, di mana para pemimpin, para pejabat memakai posisi itu untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, mengabaikan tanggung jawabnya, dan mengabaikan orang-orang di sekitarnya lewat proses-proses yang tidak jujur, bahkan lewat korupsi yang begitu besar. Kita lihat sepertinya jabatan itu kok hanya menjadi kesempatan dia dapat sesuatu. Yosua memberi teladan bahwa orang-orang sekitarnya harus mendapatkan haknya terlebih dahulu. Aku bagian akhir tidak apa-apa. Ini yang Tuhan ajarkan kepada pejabat-pejabat Kristen, kepada pemimpin-pemimpin Kristen. Jabatan apapun, baik dalam kehidupan masyarakat, di lingkungan, atau dalam pekerjaan di perusahaan, atau dalam pelayanan di gereja, atau dalam dunia politik, pemerintahan, jabatan apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, harusnya kita pahami itu sebagai sebuah tugas yang Tuhan berikan supaya kita bisa menjadi alat Tuhan untuk memberkati orang-orang yang kita pimpin, untuk memberkati orang-orang yang ada dalam wilayah kekuasaan kita. Bukannya kita justru coba mengambil sebanyak-banyaknya keuntungan lewat jabatan ini. Ini yang Tuhan ajarkan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Tidak aji mumpung dengan jabatan dan kepercayaan besar yang kita terima. Yang kedua, ciri yang kedua dari Yosua sebagai pejabat, sebagai pemimpin yang tidak aji mumpung adalah dia, kalau kita baca di ayat 50 ya, sesuai dengan titah Tuhan, mereka memberikan kepadanya kota yang dimintanya, yakni Timnat Serah di pegunungan Efraim,
kota itu dibangunnya dan menetaplah ia di sana. Ini menunjukkan bahwa Yosua tidak ingin mendapatkan perlakuan khusus. Sebagaimana suku-suku begitu mendapatkan wilayah mereka, mendapatkan tanah yang menjadi milik pusaka mereka, mereka kemudian menggarap tanah itu. Mereka membangun kota-kota mereka sendiri. Mereka berjuang, berjerih lelah, dan bekerja keras supaya wilayah yang mereka dapatkan bisa menjadi kota yang baik. Yosua sebagai pemimpin tidak aji mumpung, dia juga ambil tanggung jawabnya. Begitu dia dapat bagiannya, dia juga bekerja keras. Dia berusaha supaya tempat itu menjadi tempat yang baik untuk ditinggali. Menjadi wilayah yang baik, menjadi desa yang baik, menjadi kota yang baik. Dia bekerja keras. Ini luar biasa sebab ada kecenderungan para pemimpin, para pejabat itu pengen didahulukan, setelah itu pengen dilayani, kalau bisa dia tinggal instruksi anak buahnya yang bekerja melakukan sesuatu untuk dia. Tetapi Yosua memberi teladan, kalian punya tanggung jawab masing-masing. Karena ini wilayahku, makanya aku juga akan membangunnya sendiri bersama dengan keluargaku. Supaya kalian tidak terganggu untuk mengurus tanggung jawab kalian masing-masing. Ada kesadaran yang luar biasa sebagai pemimpin, bahwa dia juga punya tugas dan tanggung jawab. Saudara-saudara, saudara diberi kepercayaan Tuhan apa dalam hidup ini? Di perusahaan, saudara punya jabatan apa? Di bisnis, saudara dalam status sosial seperti apa? Di keluarga, saudara punya status sebagai apa? Mungkin sebagai kepala keluarga, atau sebagai suami, atau sebagai istri, sebagai penolong, atau sebagai anak. Semuanya punya tugas dan tanggung jawab. Semua posisi itu harus kita lakukan sebaik-baiknya. Kita harus ambil tanggung jawab kita sesuai tugas, sesuai posisi yang kita miliki. Lakukan sebaik-baiknya, jangan bergantung kepada orang lain untuk membangun hidup kita. Tidak, kita punya tanggung jawab masing-masing untuk bisa bertumbuh, untuk bisa berkembang. Jangan jadi beban bagi orang lain. Karena Tuhan memberi kepercayaan kepada kita, Tuhan akan melengkapi kita lebih jauh supaya kita mampu melakukan tugas dan tanggung jawab itu. Lakukan tugas dan tanggung jawabmu. Prinsip kehidupan Kristen yang Tuhan ajarkan itu sangat jelas, bahwa setiap orang itu harus menanggung bebannya masing-masing. Artinya setiap orang itu harus mengambil tanggung jawabnya masing-masing sesuai dengan posisi tugas dan tanggung jawabnya. Lakukan dengan sebaik-baiknya, jangan jadi beban bagi orang lain. Nah, dalam hubungan lebih lanjut bisa saling menolong dalam konteks tidak mengabaikan hak dan tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Saudara-saudara, dua ciri ini mari kita kembangkan sebagai anak-anak Tuhan. Kalau saudara jadi kepala keluarga, saudara fokus dahulukan istri dan anak-anakmu untuk bisa bertumbuh dengan baik. Jangan menjadi kepala keluarga yang egois dan hanya ingin mengambil, merampas hak istri dan anak-anak untuk mendapatkan kasih perlindungan dan kebaikan kita. Demikian juga sebagai istri, jangan kita juga tidak melakukan tugas kita, dahulukan kepentingan suamimu, kepentingan anak-anakmu supaya mereka bisa bertumbuh dengan baik. Sebagai anak juga begitu, lakukan tugas dan tanggung jawabmu. Prinsipnya adalah mari kita belajar untuk saling mendahulukan. Filipi 2 ayat 4 dengan jelas sekali, kalau dalam hidup bersama, ini yang harusnya kita kerjakan. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Dengan meladani Yesus Kristus, kalau kita baca lengkap Filipi 2, itu kita diingatkan
baiklah dalam hidup kita bersama, kita itu memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Mendahulukan orang lain karena aku mengasihi, maka aku tidak membangun hidupku berpusat pada diri sendiri, tetapi hatiku mengalir untuk orang lain. Apa yang bisa aku kerjakan untuk kebaikan orang lain? Mendahulukan orang lain kan? Lalu Yesus juga lakukan tugasnya dengan penuh ketaatan. Dia menyangkal diri, dia mengosongkan diri. Karena apa? Karena kasihnya lebih besar daripada masalah manusia yang berdosa. Dia akhirnya rela mati di atas kayu salib. Karena apa? Dia lakukan bagiannya. Dia ingin lakukan bagiannya. Banyak permasalahan dan kegagalan banyak orang mulai kehilangan fokus, tugas dan tanggung jawab, dan aji mumpung. Memakai posisi dan jabatannya hanya untuk kepentingan sendiri, untuk kepentingan keluarganya. Bukan untuk memenuhi rencana Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena Tuhan punya rencana yang sangat baik dalam hidup kami. Setiap orang Tuhan beri posisi tempat yang terbaik, baik dalam rumah tangga, dalam masyarakat, dalam gerejamu, maupun di tempat pekerjaan kami sehari-hari. Tuhan tempatkan kami pada posisi-posisi yang khusus. Ajar kami Tuhan tidak aji mumpung, tidak menggunakan posisi itu hanya berpikir untuk kepentingan diri sendiri. Tetapi kami tetap selalu ingat Tuhan yang menaruh kami, yang memberi kami kepercayaan dengan jabatan, dengan posisi dan status itu. Tuhan juga yang akan memberkati kami. Oleh sebab itu kami tetap fokus pada tugas dan tanggung jawab kami sebaik-baiknya, dan kami semua punya kerinduan melalui posisi yang kami miliki, kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Bapa, berkati para kepala keluarga agar mengalirkan berkat bagi istri dan anak-anaknya. Tuhan memberkati para pemimpin perusahaan, anak-anakmu yang Tuhan tempatkan, Tuhan percaya dengan jabatan di perusahaan. Tuhan jadikan mereka saluran berkat-Mu bagi orang-orang yang dipimpinnya. Demikian juga untuk anak-anak Tuhan yang duduk di pemerintahan. Tuhan juga pakai mereka menjadi saluran berkat Tuhan. Mereka menjadi contoh, menjadi teladan, pemimpin yang tidak aji mumpung. Melalui hidup mereka, rencana Tuhan boleh tergenapi di tengah-tengah bangsa kami. Kami berdoa juga untuk para pejabat gereja, orang-orang yang punya status jabatan khusus di gereja, agar mereka juga tidak aji mumpung Tuhan, tetapi itu menjadi sebuah mandat dari Tuhan yang dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Mereka melayani jemaat dan mengutamakan pertumbuhan jemaat lebih dari kepentingan pribadinya, lebih dari urusan pribadinya. Tuhan berkati para hamba Tuhan menjadi orang-orang yang sungguh bisa menjadi alat Tuhan, yang mewakili Tuhan, menyatakan kasih, kebenaran, dan kuasa Tuhan kepada setiap jemaat yang dilayani. Nama-Mu dipuji, dimuliakan senantiasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, jika saat ini saudara sedang mengalami pergumulan atau keluarga saudara juga sedang dalam pergumulan, pekerjaan saudara sedang dalam masalah, saudara membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Silahkan jika Anda juga ingin memberikan komentar di ruang komentar di channel Diaspora TV, tuliskan dengan kata-kata yang sopan, kata-kata yang baik. Sebelum kita berpisah, mari kita memperkatakan Mazmur 4 ayat 8 sampai 9 bersama-sama. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur.
Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Mari kita nikmati bersama-sama Rest and God. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.